Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Agustiani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang MK kinetika mekanisme. Yang terhormat kepada Bapak Fauzan Amin selaku dosen pengampu mata kuliah ini tersebut. Saya akan mempresentasikan tentang reaksi fotokimia. Definisi reaksi fotokimia adalah sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari berbagai reaksi kimia yang disebabkan oleh induksi sinar matahari, baik secara langsung maupun tidak dalam keadaan gelap. Reaksi termal yang terjadi mendapatkan energi pengaktifan dari tumbukan antar molekul yang acak dan berurutan. Penyerapan foton cahaya oleh molekulnya ini akan menghasilkan energi pengaktifan. Karenanya hanya reaksi tertentu saja yang bisa memungkinkan terjadi pada fotokimia. Berbeda dengan pengaktifan pada reaksi biasa atau termal. Molekul dengan kondisi elektronik akan berinteraksi dan menghasilkan energi dengan distribusi elektron yang berbeda dari keadaan dasarnya. Hal ini akan membuat sifat kimianya juga akan berbeda. Studi mengenai fotokimia sendiri mencakup semua hal pada fenomena yang berhubungan dengan absorpsi dan emisi radiasi oleh sintesis kimia. Dalam hal ini, fluorescence dan fotosens yang masuk dalam sebagian besar fenomena spektroskopi juga termasuk. Pengaruh cahaya terhadap sistem kimia mungkin saja kecil atau justru besar apabila kuanta cahaya energinya tidak cukup untuk menghasilkan efek besar seperti disosiasi molekul, maka energi tersebut akan didegradasi menjadi panas atau termal. Melalui proses penyerapan cahaya oleh suatu sistem tertentu dapat menghasilkan efek cahaya baik itu besar ataupun kecil. Hal ini pertama kali disadari oleh Grotius dan Drake pada awal abad ke-19. Karenanya disebut sebagai hukum Grotius dan Drake. Hukum Grotius-Draper dan hukum Stark-Einstein fotoeksitasi adalah langkah pertama dalam proses fotokimia di mana reaktan dinaikkan ke keadaan energi yang lebih tinggi. Keadaan tereksitasi, hukum pertama fotokimia yang dikenal sebagai hukum Grotius-Draper, menyatakan agar reaksi fotokimia berlangsung, maka cahaya harus diserap oleh zat kimia. Menurut hukum kedua fotokimia yang dikenal sebagai hukum Stark-Einstein, untuk fisikawan Johannes Stark dan Albert Einstein, untuk setiap foton cahaya yang diserap oleh sistem kimia tidak lebih dari satu molekul yang diaktifkan untuk reaksi fotokimia seperti yang didefinisikan dengan hasil kuantum. Contoh reaksi fotokimia yang pertama yaitu fotosintesis, atau proses di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi matahari. Yang kedua, pembentukan vitamin D oleh manusia karena paparan sinar matahari. Yang ketiga, bioluminescence, misalnya pada kunang-kunang, enzim di perut mengkatalisis reaksi yang menghasilkan cahaya. Yang keempat, polimerisasi dimulai oleh fotoinisiator yang terurai saat menyerap cahaya untuk menghasilkan radikal bebas untuk polimerisasi radikal. Yang kelima, yaitu fotodegradasi banyak zat, misalnya polivinil klorida dan FP botol obat yang seringkali dibuat dengan kaca yang digelapkan untuk mencegah obat dari fotodegradasi. Yang keenam yaitu terapi fotodinamik. Cahaya digunakan untuk menghancurkan tumor dengan aksi oksigen singlet yang dihasilkan oleh reaksi
fotosensitisasi oksigen, triplet fotosensitizer tipikal termasuk tetrapeliporfirin dan metilene blue. Oksigen singlet yang dihasilkan adalah oksidan agresif yang mampu mengubah ikatan CH menjadi gugus COH. Yang ketujuh yaitu proses pencetakan diazo. Yang kedelapan, teknologi fotoresis yang dipakai pada produksi komponen mikroelektronik. 9. Penglihatan dimulai oleh reaksi fotokimia rodopsin. Ke-10, produksi fotokimia torai dari caprolactam. 11 yaitu produk fotokimia artemisinin, obat anti malaria. Yang ke-12 yaitu fotoalkilasi, digunakan untuk penambahan gugus alkil ke molekul yang diinduksi cahaya. Oke, terima kasih untuk presentasi yang saya bawakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.